Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dan niat i'tikaf di salah satu rumahnya Allah, yakni masjid. Kita bertamu kepada Allah dan pasti yang punya rumah akan memuliakan kita semua. Lebih-lebih kita tidak hanya sekedar datang ke masjid, akan tetapi kita juga bersama-sama mempelajari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini semua kita betul-betul menjadi orang yang mendapatkan jamuan dari Allah, tidak bubar dari majelis ini kecuali diampuni oleh Allah, tidak bubar dari majelis ini kecuali kita ditulis menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hadis yang ketujuh yang diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Riwayat dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah an-nasihah, nasihat. Intisari dari agama adalah nasihat. Para ulama mengatakan nasihat itu apa sih? Nasihat itu takhlisus syai', memurnikan sesuatu. Itu namanya nasihat. Memurnikan sesuatu itu namanya nasihat. Jadi misal kalau ada kendaraan kita kasih bensin yang murni, ini berarti kita nasihat kepada kendaraan. Tujuannya apa? Kendaraan akan awet dan bagus mesinnya. Nasihat juga seperti itu. Ya. Nasihat itu memurnikan sesuatu. Tujuannya apa? Ya agar sesuatu tersebut bagus. Nah, agama ini, intisari dari agama adalah an-nasihah, nasihat. Kata ulama, sabda Nabi ini ad-dinun nasihah, ini termasuk qasr. Qasr itu berarti pembatasan. Maksudnya apa? Agama ini intisarinya itu kalau pengen kita tahu adalah nasihat. Agama itu kan ajarannya banyak, tapi intisarinya adalah nasihat. Kemudian saat mendengar ini para sahabat berkata, kulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, lillah. Pertama, nasihat untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah itu apa? Memurnikan pengabdian kita kepada Allah.
Dan kita tidak goyah kalau ada yang menggoda kita untuk berkhianat, berpaling dari Allah. Agama itu nasihat untuk Allah, artinya kita setia dengan Allah. Kita tidak akan pernah pindah agama walaupun dunia seisinya ditawarkan kepada kita. Ini nasihat pertama. Memurnikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu itu ada 3 orang saudara. Ada 3 orang bersaudara. Pasukan Islam perang dengan pasukan Romawi. Kemudian setelah perang saat itu ada 3 bersaudara yang mereka ini tertangkap, 3-tiganya tertangkap oleh pasukan Romawi. Karena ketiganya ini orang yang berpengaruh. Oh, kalau ketiganya ini bisa diajak kompromi, mereka mau masuk Nasrani, ngikuti agama Romawi, maka nanti banyak itu yang bawahan-bawahannya yang mudah untuk digoda pindah agama. Akhirnya benar, rajanya ini cerdik. Rajanya menawari kepada ketiga bersaudara ini, kakak beradik, ditawari, kalian kalau pengen saya bebaskan, bebas dari hukuman mati, dan saya beri kenikmatan yang nikmat, sudah tak kasih pangkat, tak jadikan putra mahkota, kalian tak nikahkan dengan putri-putriku. Oh, tapi syaratnya pindah agama. Syaratnya pindah Tuhan. Maka 3-tiganya tidak mau, dan akhirnya kakak yang tertua dibunuh di hadapan kedua adiknya, dihukum mati. Kakak yang kedua ditawari lagi, mau ndak tak jadikan pangeran, tak kasih putriku, tak nikahkan. Ndak sembarangan loh jadi keluarga raja. Ini berapa banyak orang Romawi yang pengen jadi keluarga raja, tapi kalian sudah kalah perang, tak tawan, tak jadikan tahanan, tak tawari jadi pangeran. Enak. Maka yang kedua pun ditawari, ndak mau lagi, dibunuh sudah. Tinggal adik terakhir. Tinggal 1. Akhirnya salah satu menteri dari raja tersebut, wah raja, ini umat Islam ini kalau mereka itu imannya kuat, itu harus digoda dulu, jangan langsung keburu-buru, goda dulu. Saya tahu orang Arab itu paling tidak kuat kalau sudah ditawari perempuan atau ditaruh di satu tempat bersama perempuan. Udah raja, ini saya yang proses ini. Berikan saya kesempatan, menterinya. Saya punya anak cuantik. Udah, nanti biar anak saya yang goda ini. Terus rajanya mengizinkan. Ya udah 1 bulan. Tak kasih 1 bulan biar dia mau keluar dari agama dan nikah sama putriku nanti. Kasih 1 bulan. Karena ini berpengaruh ini orangnya. Akhirnya benar, selama 1 bulan itu si pemuda ini tadi siang puasa, malam tahajud, siang puasa, malam sholat, terus seperti itu selama 1 bulan. Sudah habis waktunya, raja tanya, wahai menteri, gimana hasilnya? Maka sang menteri karena diusuli oleh anaknya minta tempo lagi raja, minta tambahan waktu, dan saya akan taruh dia di satu tempat yang mana biar laki-laki ini berduaan dengan anak saya, dan di situ pasti akan tergoda dia nanti. Benar, dipindah tempat, dikasih waktu lagi. Subhanallah, ini pemuda kuat imannya, sama siang puasa, malam ibadah, perempuannya nganggur, tidak ditoleh wala apa. Tidak ditoleh wala apa. Akhirnya si perempuan ini
tertarik, hebat ini ada pemuda yang kuatnya kayak gini. Akhirnya dia, singkat cerita, perempuannya ini malah akhirnya masuk Islam dan dibawa lari oleh pemuda tersebut. Mereka berdua melarikan diri. Ini orang yang benar-benar nasihah lillah. Dia itu nasihat untuk Allah, artinya memurnikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarangan, Pak. Ditawari jabatan, ditawari anak raja, kaya raya sudah. Sekarang itulah yo banyak kejadian ditawari 10 juta, ditawari 100 juta, pindah agama, pindah. Nih, baru 100 juta, baru 200 juta. Karena itu Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu bisa menjadikan kekufuran. Kefakiran itu bisa menjadikan kekafiran. Nah, imannya tidak kuat, dia sangat rawan sekali untuk dijerumuskan pindah agama. Nah, kita itu jangan sampai kejadian seperti itu, dan jangan sampai anak cucu kita kejadian seperti itu. Sebagaimana Nabi Yakub dalam Al-Quran mewasiatkan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku? Akidahmu, agamamu, apakah kalian berubah atau tidak? Nabi Yakub mengajari anak-anaknya dari dini, dari kecil, untuk memegang agama Islam dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pindah. Ma ta'buduna min ba'di. Cuman zaman sekarang orang tua itu lebih fokus ma ta'kuluna min ba'di. Nah, ta'kuluna itu makan. Apa yang akan kalian makan setelah aku, wahai anak-anakku? Nih. Akhirnya agamanya, pendidikannya tidak diperhatikan. Fokusnya apa? Anakku isuk mangane piye, kerjane piye, hidupe piye. Itu tok. Kadang-kadang sampai tidak bisa baca Quran. Sampai-sampai kadang sholat wudhu tidak benar dan tidak pernah kepikiran supaya benar. Ini kemunduran di akhir zaman. Bahaya ini. Harus ditanamkan pada anak-anak kita, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah, wahai putra-putraku, setelah aku meninggal nanti, kalian harus tetap dalam agama ini, tetap dalam agama Islam, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sendiri sampai-sampai untuk menguatkan akidah, selain dididik dengan pendidikan yang sungguh-sungguh, Rasulullah sampai-sampai ngajari juga, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, perbanyak baca kalimat la ilaha illallah. Perbanyak baca kalimat tersebut hingga tertancap dalam hati. Karena dengan kalimat la ilaha illallah inilah seseorang itu bisa masuk surga. Dan kalau orang itu tidak membawa kalimat ini, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu karena kalimat ini. Bukan film Barbie, bukan Aladin masuk surga kok pakai kalimat. Iya, masuk surga pakai kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Barang siapa yang di akhir hidupnya bisa baca la ilaha illallah, maka dia masuk surga, walaupun dia ahli zina, ahli mencuri. Kalau bisa baca pas mau mati dicabut, sik malaikat la ilaha illallah, cabut mati, masuk surga, Pak. Kata ulama, dakhalal jannah ai bi ghairi hisab. Masuk surga bukan hanya masuk surga, tapi bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Langsung semua dosanya diampuni oleh Allah, mlebu surga langsung. Tanpa ditanya dulu, kowe dhisik dosamu piye? Ndak usah, ndak pakai tanya-tanya sudah. Langsung tanpa hisab masuk surga. Ini kalau orang yang tidak paham, kok kayak film Barbie, kok kayak film Aladin Simsalabim, enak mlebu surga dengan kalimat. Iya. Tapi kalimat ini kalimat yang luar
biasa, tidak semua orang bisa. Ada orang namanya Ibrahim bin Adham kalau tidak salah itu. Beliau punya murid. Muridnya Pak, Ibrahim bin Adham itu seorang ulama besar. Bukan hanya ulama, wali besar beliau itu. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridnya ini punya kesalahan yang beliau tidak tahu. Apa? Dia ini setiap setahun sekali meminum arak, minum khamr, mengkonsumsi minuman keras setahun sekali karena dia punya penyakit, dan kata tabib atau dokter di zaman itu, penyakitmu bisa sembuh harus minum arak sedikit setiap tahunnya, sekali aja untuk obat. Akhirnya apa yang terjadi? Muridnya ini nurut sama dokternya tanpa tanya dulu sama gurunya. Setiap tahun sekali dia minum arak itu untuk menghilangkan penyakitnya. Singkat cerita, pas dia mau meninggal, didatangi sama beliau Imam Ibrahim bin Adham, wahai muridku, kul la ilaha illallah. Yang nazak mau meninggal itu kan disunahkan mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau sudah berat, sunnah untuk mentalkin Allah, Allah, Allah gitu. Kalau sudah berat, tapi kalau masih ringan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilihat kondisinya. Ditalkin sama gurunya, la ilaha illallah. Subhanallah, apa yang terjadi? Murid ini kalau diajak ngomong lainnya lancar, ngomong apa aja bisa. Pas ditalkin itu baca la ilaha illallah biar husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Ayo la ilaha illallah. Maka apa katanya? Murid tersebut membuka matanya dan ngomong, ana bariun minha. Aku putus hubungan dengan kalimat itu. Masya Allah. Loh kenapa? Karena aku mengkonsumsi narkoba setahun sekali. Iso nerang loh Pak. Kenapa kok bisa kamu putus? Kamu kan muridku, kamu setiap hari bersamaku ngaji. Karena aku setiap tahun mengkonsumsi minuman keras 1 kali untuk obat. Baca la ilaha illallah tidak iso. Aku putus kalimat dengan, akhirnya dia meninggal su'ul khotimah. Loh, kalimat la ilaha illallah ini kalau tidak ada kalimat ini tidak akan berdiri itu langit, tidak akan ada ini bumi. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat, barang siapa yang bisa membaca kalimat tersebut dengan suara dan lisannya, kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Bukan hanya masuk surga, tapi tanpa dihisab. Minimal kalimat itu ada di hati kita ketika ruh dicabut, walaupun mulut itu tidak bisa mengucapkan, karena berat kalimat ini. Tidak semua orang bisa, kecuali ahli taat benar-benar sama Allah. Andaikan dia dikasih dunia seisinya, emas, pindah agama tidak pindah agama, setia sama Allah, bisa itu baca itu. Nah sekarang ya Allah, karena itu ini kalimat yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong la ilaha illallah masuk surga kok dengan la ilaha illallah, dengan kalimat itu kayak film aja loh, tidak paham orang itu. Dia berarti orang yang tidak paham dengan kalimat yang agung ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, nasihat untuk Allah, artinya memurnikan, kita itu memurnikan diri, mengabdi, beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali rasuli, dan nasihat yang kedua adalah nasihat untuk Rasulnya Allah atau Rasulullah. Sahabat tanya, agama itu nasihat untuk siapa wahai Nabi? Untuk Allah satu. Yang kedua wali kitabihi, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah. Artinya apa? Kita berusaha memurnikan diri bersungguh-sungguh dengan kitabnya Allah. Mengamalkan Al-Quran, berusaha berakhlak seperti akhlak yang diajarkan Al-Quran. Waduh, kalau ngamalkan Al-Quran harus lihat tafsir. Saya tidak ahli tafsir, saya tidak bisa. Tiru ulama sudah, lihat para ulama. Al-khuluq laisa fi kitab lakin fir rijal. Ada sebagian akhlak itu tidak tertulis di kitab Pak, tapi lihat para ulama. Para ulama yang mereka mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat memurnikan diri untuk kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Kita berusaha mengamalkan perintah Al-Quran, menjauhi larangan Al-Quran.
Kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, maka kita dianjurkan Nabi untuk hadir di majelis yang semacam ini, karena isi Al-Quran itu luas. Minimal berusahalah kita untuk bisa setiap harinya punya wiridan baca Al-Quran. Setiap hari 1 halaman, yang berusaha istiqomah, atau 2 halaman, syukur-syukur setengah juz, syukur-syukur 1 juz setiap harinya. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan hanya kitab suci, tapi mukjizat untuk Nabi. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Nanti termasuk salah satu nikmat surga itu apa, Pak? Mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Nanti di surga ada. Salah satu nikmat surga. Kalau di dunia kan nikmat suara itu, Pak, dengerno lagu-lagu, nek sing nom-nom itu lagu-lagu cinta, melayang-layang sudah kayak ning surga. Nek sing tuwa gending-gending, wayang-wayang, wis kelir-kelir ngene. Di surga nanti juga ada kenikmatan suara. Itu ada apa yang dibaca di surga? Semua kitab sudah tidak ada, sudah diangkat oleh Allah dan tidak ada di surga kecuali Al-Quran. Bacaan Al-Quran nanti itu masih ada di surga. Kita mendengarkan bacaan Quran atau kita baca Al-Quran, itu kenikmatan yang luar biasa ketika ada di surga. Salah satunya adalah kenikmatan mendengar atau membaca Al-Quran. Sampai selamanya itu Quran itu dijaga oleh Allah di dunia, di akhirat, sampai di surga selamanya. Quran ini jadi hadiah terbesar untuk kita umatnya Nabi SAW. Karena itu berusahalah kita untuk setiap hari baca Al-Quran. Kalau yang sudah kadaluarsa tidak bisa baca, maka disunahkan para ulama untuk baca kulhu yang banyak, surat kul huwallahu ahad Allahu samad, atau mendengarkan orang atau anaknya yang baca Al-Quran. Kalau kita yang sudah tua, misalnya kok tidak bisa baca Quran, maka anaknya harus dididik bisa baca Quran, atau cucunya, belum terlambat, cucunya diarahkan harus bisa baca Al-Quran. Ini termasuk nasihat untuk kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Sampai-sampai termasuk mukjizatnya Al-Quran nanti itu orang akan naik di surga itu di derajatnya sesuai dengan bacaannya. Dia menikmati baca Quran, derajatnya naik. Surga itu semakin tinggi semakin nikmat. Karena itu disebutkan dalam hadis, Iqra wardagi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran, nikmati bacaan Al-Quran yang kamu hafal. Terus bacaan sampai kamu berhenti di ayat yang kamu berhenti, disitulah tempatmu. Maca terus kulhu, apalagi kulhu, ya wis kulhu terus nikmat, terus derajatnya naik dengan bacaan Quran itu. Sampai akhir ayat dia baca, di situ derajatnya. Berkah Al-Quran, ternyata kita umatnya Nabi itu nanti bisa dapat tambahan derajat dengan membaca Al-Quran, selain menikmati bacaan Al-Quran dan menikmati mendengarkan Al-Quran. Karena itu pererat hubungan kita dengan Al-Quran sebelum di akhirat, di dunia ini, dengan berusaha baca Al-Quran. Kemudian wali rasulihi, dan nasihat untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad. Nasihat untuk Rasulullah itu bagaimana? Ya, mengikuti perintahnya Nabi dengan mencintai Nabi. Jangan sekedar mengikuti saja, tapi ikuti Nabi dengan mencintai. Kita sholat jangan hanya sekedar sholat, tapi usahakan di hati kita ada perasaan cinta. Kalau belum ada, diusahakan. Ya Allah, aku sholat maghrib seperti Rasulullah dulu ya sholat maghrib. Saya makhluk biasa, ini sholat adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh makhluk yang luar biasa, Rasulullah. Ya Allah, saya dikasih kekuatan oleh Allah bisa sholat sama dengan sholatnya Nabi, walaupun beda kualitasnya, tapi alhamdulillah dengan perasaan cinta. Jangan dengan perasaan terbebani, jangan. Berusaha dengan perasaan cinta. Ini adalah termasuk kesempurnaan daripada iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih.
tidaklah beriman sempurna salah satu dari kalian wahai umatku sehingga kesukaannya itu, hawa nafsunya atau dirinya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi bukan hanya tubuh kita saja ibadah, tapi hati kita merasa senang dengan ibadah itu. Usahakan seperti itu. Kita jalan ke masjid, ya Allah, saya ini sedang menjalankan kedua kaki saya ke tempat yang dulu Rasulullah juga berjalan ke tempat tersebut, yaitu masjid. Sehingga setiap kita ibadah itu tambah dengan perasaan cinta akhirnya jadi nikmat. Nih, kita pakai pakaian tangan kanan dulu. Ini bukan hanya sekedar tangan kanan tangan kiri. Kita masuk masjid kaki kanan dulu, nanti keluar kaki kiri dulu. Kita nyopot sandal, copot yang kiri dulu. Jadi kalau kita masuk masjid kan ini nah ini sandal kaki kiri kita copot, sandalnya kita injak. Setelah kita injak kaki kanan kita copot, kemudian kaki kanan langsung masuk ke masjid. Ini sunnahnya gitu. Kemudian ketika keluar itu kaki kiri dulu, kita injakkan ke sandal, jangan dipakai, diinjak dulu. Karena memakai sandal itu sunnah kanan. Maka ketika keluar dari masjid kiri jangan langsung pakai sandal, tapi diinjak dulu sandalnya. Kemudian kanan keluar langsung pakai sandal, baru kiri pakai sandal. Ini kanan kiri ini bukan hanya sekedar soal masalah kanan kiri bukan. Tapi ini adalah masalah hati. Jadi kita pas masuk dengan kaki kanan di masjid, bayangkan kaki Rasulullah yang kanan saat itu juga menginjak seperti kaki kita menginjak ke masjid. Kita keluar kaki kiri, kita keluar dengan caranya Nabi, seakan-akan Nabi ngajari di samping kita Rasulullah. Ayo kaki kiri dulu, hai umatku, kaki kiri. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, kita taat sama Nabi bukan karena terpaksa, tapi dengan perasaan cinta kepada Nabi SAW. Ini Pak, baru ibadah itu kan terasa nikmat. Ibadah itu terasa nikmat, ya harus dilatih itu. Tidak langsung nikmat. Saya sering ngasih contoh orang rokok, sama kayak gitu sudah. Rokok awalnya tidak enak, tapi dirokok, usaha, akhirnya nikmat. Tidak ngerokok kayak kiamat wisan. Bar mangan pedes tidak ngerokok wisan. Waduh, kayak ditapuki Cina aja deh. Tapuki Cina gak bales. Ya Allah, kenapa? Sudah menikmati. Dila awalnya pahit itu. Begitu juga orang ibadah itu. Kalau kita pas ibadah jangan merasa beban. Itu untuk kenikmatan kita di dunia sampai akhirat. Orang kalau ibadah taat sama Allah pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu nanti akan masuk surga tanpa hisab dan seperti kilat. Kalau dia jaga sholat 5 waktu, salah satu aja itu, apalagi jamaah, apalagi ibadah ini ibadah itu, ya Allah, itu semua adalah untuk kebaikan kita. Saking cintanya Nabi, kita diajari semua hal agar kita betul-betul jadi orang yang selamat, orang yang bahagia di dunia sampai akhirat. Nasihat untuk Rasulullah yaitu memurnikan diri saat kita ibadah, taat pada Nabi dengan berusaha disertai perasaan cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana kita tidak cinta sama Nabi, Pak? Nabi itu perhatiannya lebih daripada diri kita, perhatian pada diri kita sendiri. Lebih perhatian beliau daripada perhatian kedua orang tua kita kepada diri kita. Orang tua kita pernah tidak ngajari kalau masuk WC kaki kanan, kalau nanti kaki kiri masuk WC, keluar kaki kanan. Terus ngajari kalau makan pakai tangan kanan. Kalau makan jangan berdiri, duduk. Subhanallah, mungkin ada orang tua yang tidak pernah, tidak kepikiran dan tidak ngajari anaknya, tapi Rasulullah kepikiran dan ngajari semua. Ini berarti Rasulullah sangat perhatian kepada kita. Karena itu ada orang yang super perhatian kok kita tidak cinta, itu kan lucu. Nah, karena itu nasihat kepada Rasulullah, taat sama Nabi dan berusaha, ini cintanya Nabi, saya harus mencintai Nabi juga. Wali aimatil muslimin, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin di sini ada 2. Pertama ulama.
nasihat kepada para ulama. Artinya nasihat kepada para ulama bagaimana? Berusaha mengambil ilmu dari mereka, berusaha mengambil ilmu dari mereka para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan, dinar itu uang logam emas, dirham itu uang zaman dulu logam dari perak. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, rupiah atau dolar, tidak. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu yang dibawa oleh para ulama. Karena itu di zaman sekarang ini kita harus super hati-hati dalam mengambil ilmu, lebih-lebih di media sosial. Jangan hanya karena subscribe-nya sudah banyak, followernya, pengikutnya sudah banyak, videonya sudah ditonton banyak, terus kita ambil begitu saja ilmunya tanpa kita teliti dulu. Jangan, jangan. Dong kita pemain bola itu loh Pak, pemain bola itu dia bisa jadi pemain bola yang hebat harus punya guru yang bersanad, gurunya diakui oleh asosiasi sepak bola. Tidak sembarang guru, pokoknya sembarang aja pelatih sudah, ayo kita jadi tim yang hebat. Tidak bisa, no. Harus ada gurunya, gurunya pun sudah lulus dari sekolah kepelatihan, ada sanadnya itu. Ronaldo dari Mourinho, Mourinho dari atasnya terus nyambung. Begitu juga kita dalam mencari ilmu agama ini, lebih-lebih di media sosial. Sebelum kita ngambil ilmu dari ini siapa ya? Kenali dulu siapa dia. Dia ngambil ilmu dari siapa? Oh, dari gurunya kiai itu. Oh, dari gurunya Habib itu. Oh, terus nyambung sampai Rasulullah. Oh, bagus. Tapi teliti lagi, dia kefahamannya yang diajarkan dia sama tidak dengan kefahaman para gurunya. Ada dua ini. Satu sanad itu ini punya guru, punya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kefahamannya sama tidak dia dengan gurunya? Oh, ini gurunya ahli merayakan maulid dan menghormati yang tidak merayakan maulid. Ngajari menghormati siapa yang tidak merayakan maulid tidak apa-apa, yang merayakan gurunya merayakan. Dia kok malah tidak merayakan, malah membid'ahkan, malah mengkafirkan. Oh, ini sudah keluar dari jalur. Itu berarti dusta. Karena itu Ibnu Abbas pernah dikatakan inna hadzal ilma din famduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu itu sama dengan agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Kita kursus bahasa Inggris saja tidak sembarangan. Saya bisa bahasa Inggris. Ayo anakmu sini tak kursusin. Enggak, saya teliti dulu. Itu bahasa Inggris. Apalagi ilmu agama. Karena itu nasihat li a'immatil muslimin, nasihat untuk kepada para ulama, yaitu mengikuti mereka para ulama yang benar-benar bersambung sampai Rasulullah dan punya kefahaman yang sama dengan gurunya. Yang kedua, a'immatil muslimin, yaitu para umara, para pejabat. Pejabat itu kita taati semua aturannya selama tidak maksiat, selama tidak berupa aturan yang maksiat. Kita wajib untuk taat pada pemerintah. Dan juga kita wajib untuk mengingatkan pemerintah jika salah, tapi dengan kapasitas masing-masing. Kalau bisa itu yang kenal, yang dekat itu yang nasihati empat mata. Jangan di depan halayak. Kalau memang ada, jalan ke sana. Kalau memang tidak ada, ya pakai cara sesuai aturan. Demo gimana? Ya kalau sesuai aturannya tidak apa-apa. Memang itu diatur boleh kok. Tapi kan nasihati pemimpin harus yang empat mata. Kalau nasihat di depan umum itu bukan nasihat. Dosa itu dilihat dulu. Kalau memang kita kenal sama pemimpin, dekat sama presiden, dekat sama gubernur, ya datangi berdua empat mata. Pak, kebijakan itu kayaknya kurang pas untuk rakyat. Nah, itu bagus. Tapi kalau untuk orang kan tidak semua orang punya
punya jalan ke situ. Tidak semua orang dekat. Nah, untuk rakyat-rakyat yang jauh nggak ada hubungan dekat, ya pakai cara yang benar, demo yang bagus, bukan demo yang rusuh, sesuai aturan. Nah, itu bukan berarti itu berarti menghina pemerintah. Bukan, demo itu justru salah satu jalan untuk mengingatkan pemerintah bagi orang yang tidak ada kedekatan dengan mereka. Karena itu dilihat dulu demonya kalau tertib sesuai aturan, ya itu malah benar, justru itu yang dianjurkan kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kesejahteraan rakyat. Karena itu jangan kita sinis dulu, kok demo itu. Mereka kalau niatnya bagus, justru itu bagus itu. Kalimatun termasuk salah satu afdolil jihad itu kalimat yang diucapkan kepada penguasa, yang berani mengucapkan kepada penguasa sesuai dengan jalannya. Kalau punya kedekatan empat mata, tapi kalau tidak ada sesuai aturan demo dan lain-lain, yang jelas harus sesuai aturan dan tidak boleh rusuh, harus sesuai aturan. Itu termasuk nasihat kepada para pemimpin yang disebutkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan alergi, wong kok demo itu kan diatur. Memang mereka tuh tidak punya kedekatan sama pemerintah, jalannya ya demo. Yang punya kedekatan tidak usah demo, cukup empat mata, ajak itu pemerintahnya, presiden, gubernur dan lain-lain tadi. Nah, bicara empat mata itu paling bagus bagi orang yang punya kedekatan sama mereka. Jadi kita jangan mudah seudon sama saudara-saudara kita sendiri. Kok demo itu? Jangan seudon dulu. Mereka kalau niatnya bagus, salah mengamalkan hadis ini. Nasihat li a'immatil muslimin. Yang terakhir, nasihat untuk siapa? Wa ammatihim. Nasihat untuk orang umum dari kaum muslimin. Kalau tadi pemimpin dan ulamanya, sekarang nasihat untuk sesama kaum muslimin. Dengan cara apa? Ya saling membantu. Kalau ada korban, bantu sana, bantu sini. Ada yang nggak bisa makan, dibantu sebelahnya yang tahu. Jangan sampai kita makan kenyang, ternyata sebelah tetangga kita makan nggak bisa. Dan kita tidak pernah peduli, kecuali kita tidak tahu. Kita sudah berusaha lihat kanan kiri, ternyata masih ada yang kelewat. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, kita acuh tak acuh, maka itu yang bahaya. Harus nasihat memurnikan bantuan kita, pengabdian kita kepada sesama kaum muslimin.